Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutahabbin. As-salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami hormati. Indonesia adalah multicultural nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, suku maupun agama. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi dunia pun mengakuinya. Seperti yang diungkapkan oleh Pujiono dalam syair lagunya. Ragam umat, ragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya di negeri ini bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Mantapkan hadirin. Namun sayang, tidak bisa kita pungkiri keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah ancaman mengerikan yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan memicu konflik massal. Pantaslah kalau keberagaman ini seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa tersulut dan memanas, bahkan membakar bangsa ini. Untuk itu, membangun kekuatan melalui keberagaman di Indonesia adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur jilid 7 halaman 578 menjelaskan sababun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Namun Bani Bayadah menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas, yang ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memandang ras dan golongan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 4 halaman 265. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, yakni Adam wa Hawa, ay innakum mutasawuna fin nasab. Manusia diciptakan dari nasab yang satu, dari Adam dan Hawa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina, saling merendahkan, saling membenci antara satu dengan yang lain. Betul hadirin. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Menurut Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juz 22 halaman 311 menjelaskan syu'ub adalah an-nasabul ba'id, nasab yang jauh, sedangkan qabail adalah al-afadul akbar, rumpun yang paling besar. Profesor Dr. Muhammad Qurai Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 261 menjelaskan syu'ub dan qabail adalah struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa, sehingga kita menjadi lita'arafu yang menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran juz 6 halaman 401 dan 402 adalah keharmonisan yang diawali dengan saling mengenal yang fungsinya lil musyarakah bainas naini fa aktsar. Hadirin yang dirahmati Allah, namun sayang akhir-akhir ini Indonesia kita dihadapkan pada konflik intoleransi. Berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik. Berbeda agama membuat kita bermusuhan dengan tetangga. Beda ras dan budaya membuat kita saling menghina. Hadirin, intoleransi sudah mulai menggerogoti generasi. Tawuran antar pelajar hingga mengorbankan nyawa. Rasisme di kalangan mahasiswa membuat Papua membara. Prasangka dan curiga antar umat beragama berujung pembakaran vihara, perusakan masjid dan pura, pembubaran paksa jemaat gereja, bahkan penyerangan
kita tidak malu hadirin kepada para syuhada pahlawan bangsa setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Kita masih dirangkul diskriminasi, dikungkung intoleransi, dan dicerai-beraikan disintegrasi. Bahkan yang lebih memilukan lagi, perilaku rasis, radikal dan anarkis malah dilakukan secara terang-terangan untuk jadi tontonan. Nastagfirullah. Oleh karena itu hadirin, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku intoleransi. Apapun bentuk perilakunya, semuanya harus ditindak dengan tegas. Sehingga walau kita berbeda agama, tetapi kita satu bangsa. walau kita berbeda bahasa, Tetapi kita satu negara. walau beda ras dan budaya, Tetap satu tanah air kita, Indonesia. Setuju? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah derajat takwa. Hadirin yang mulia, bukankah Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, La fadla li Arabiyyin ala a'jamiyyin. tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab illa bil taqwa, kecuali dengan ketakwaan. Lalu hadirin, bagaimanakah cara kita membangun kekuatan di tengah keberagaman? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkanmu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang mempesona, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir juz 2 halaman 359 menjelaskan, wala tanaza'u ay nahahum anit tanazu' wa huwa al-ikhtilafu fil ra'yi fa inna dhalika yatasabbabu 'anil fashal. Allah melarang kita berbantah-bantahan, yakni berselisih pendapat yang akan menyebabkan kegagalan. وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ أي تنحلوا عزائمكم وتفرقوا قوتكم. Perselisihan akan melemahkan tekad dan menghancurkan kekuatan kita. Demikianlah dijelaskan dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Manan
karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'ad, juz 1 halaman 322. Dengan demikian hadirin, perang yang kita hadapi saat ini bukanlah perang mengusir penjajah, bukan perang bersenjata, tetapi perang fitnah dan adu domba, perang berita hoax dan ujaran kebencian yang memicu perselisihan bangsa. Pantas kalau Presiden Soekarno pernah berkata, my struggle is easier than you because I repel the invader. when you shoot against your own people, perjuanganku lebih mudah dari kamu semua karena aku mengusir penjajah, sedangkan kamu harus melawan bangsamu sendiri. Selanjutnya di akhir ayat ditegaskan kalimat wasbiru innallaha ma'as sabirin, ay inni ma'akum idza fa'altum dzalik. Allah akan bersama dengan kita jika kita bersabar. Demikianlah penjelasan Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 15 halaman 490. Hadirin sebangsa setanah air, sebagai kesimpulan, pertama, Indonesia saat ini sedang dilanda krisis toleransi yang ditandai dengan maraknya isu sara di dunia maya dan dunia nyata. Kedua, perlu ketegasan pemerintah terhadap pelaku intoleransi, karena toleransi tidak akan tegak tanpa tindakan tegas pemerintah. Ketiga, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh rakyat bangsa untuk bersama-sama membangun kekuatan di tengah keberagaman. Oleh karena itu, Mari kita rawat keberagaman, kita hargai kebinekaan untuk meneguhkan keindonesiaan. Vivitta Indonesia kimehima ke liye rata hai. mari felicidades una fortaleza para la gloria de Indonesia. Keberagaman adalah kekuatan untuk kejayaan Indonesia. Setuju? Akhir kata, Buah pepaya, buah semangka, buah rambutan, buah durian, beda agama,